Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-220 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tentang hukum puasa wisol. Puasa nyambung. Hari pertama 24 jam puasa terus gak makan, disambung hari kedua. Disambung hari ketiga. Wasola, wisol, penyamanan nyambung. Bagaimana hukumnya puasa wisol? An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tuwasilu, kalian jangan poso wisol, dilarang. Hukum asal larangan haram. Kalau mereka mengatakan innaka tuwasilu, engkau berwisol. Artinya kami berwisol karena mengikuti engkau berwisol. Bagaimana ini? Beliau melarang untuk ditiru, berarti masuk wilayah kekhususan. Berarti wisol merupakan kekhususan buat Rasul. Bukan syariat untuk umat. Umat gak boleh. Qala jawabnya, Inni lastu mislakum, sesungguhnya saya tidak semisal kalian. Ini jelas kekhususan. Inni abitu yut'aimuni rabbi wa yaskini. Sesungguhnya saya bermalam, menjalani waktu malam. Di malam itu Allah memberi makan kepadaku, di malam itu Allah memberi minum kepadaku. Lalu bagaimana sikap sahabat ketika dijelaskan alasannya seperti itu? Menghadapi kekhususan seperti ini, berarti sahabat nggak punya kekhususan ketika malam hari diberi hidangan, makan, minum oleh Allah. Ini kekhususan untuk Nabi. Ternyata falam yantahu, sahabat tidak berhenti. Anil wisol, dari wisol. Kala perawi cerita, fawa sholam, maka akhirnya mengajak lomba wisol. Bihim, bersama mereka an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bahasa gampangnya, kalau kamu suruh berhenti
nggak mau, ayo lomba, bahasa gampangnya begitu. Yaumaini au lailataini, selama 2 hari atau 3 hari. Belum taatnya Nabi, belum taatnya para sahabat bukan pembangkangan, tetapi merupakan semisal pertanyaan penandasan. Pelarangannya minai memang pelarangan total, memang nggak boleh sama sekali, atau ada pelarangan memiliki sebuah hikmah. Dan ternyata di situ ada sebuah hikmah, boleh buktinya diajak lomba wisol. Bukan pelarangan bersifat tidak bisa ditawar, tetapi pelarangan memiliki makna mereka hendak menandaskan seperti apa kedudukan pelarangan itu. Ternyata diajak lomba wisol sampai 2 atau 3 hari, ini menunjukkan ada hikmah. Semua ra'awul hilal, kemudian mereka melihat hilal, munculnya tanggal baru. Faqala, maka menjelaskan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lau ta'akhkhar hilal, andaikan hilal tertunda, artinya belum muncul. Andaikan bulan sebelumnya hari-harinya masih belum kesusul bulan baru, lazitukum, saya akan saya tambah kepada kalian. Kal munakil lahum, seolah di sini Nabi SAW memberikan satu bahasa pengingkaran kepada mereka. Rawal Bukhari. Meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Arti wisol itu puasa nyambung. Standar puasa berangkat fajar sotik, finish, intihak selesainya matahari tenggelam. Untuk hari-hari ini masuk subuh sekitar jam 4 kurang 5 sekitar. Nanti masuk maghrib sekitar setengah 6 sekitar. Itulah wilayahnya puasa. Dan orang yang berpuasa itu tidak membahayakan, sehingga di sana diimbau karena Islam tidak memberatkan ketika maghrib tiba supaya segera berbuka. Yang diantara makna pesan Nabi SAW, siapa yang berpuasa ketika maghrib tiba berbuka, maka puasanya tidak membahayakan. Ini hukum standar. Islam itu mudah, walaupun ada kewajiban, tapi itu tidak memberatkan, dan itu sudah cukup membuat pahala besar. Tadi nomor 1 tentang apa arti wisol. Kedua, hukum puasa wisol. Itu adalah kekhususan buat Nabi. Hukum puasa wisol itu adalah kekhususan buat Nabi. Beliau melakukan, tetapi ketika ditiru ternyata beliau melarang, termasuk makna kekhususan. Semisal laki-laki andaikan mampu menikah double, butuh untuk nikah double, maslahat untuk nikah double, andai itu buat yang seperti itu pol 4. Tapi kenyataannya boleh sampai 9. Itu termasuk tanda kekhususan. Dan itu sebagai bahan ujian. Karena Allah punya hak mengatur sebagaimana dikehendaki. Di situ nguji untuk umat, bila taat ya sami'na wa atokna. Jadi puasa wisol itu merupakan kekhususan buat Nabi. Kemudian pelajaran yang ketiga, ketika sahabat juga wisol. Ketika dilarang mereka masih wisol,
akhirnya diajak lomba. Itu merupakan sistem pengajaran, termasuk sistem pengajaran. Ketika diberitahu jangan masih ngengkel, ya wis lomba. Ketika kabutan, wis diomong itu. Islam itu mudah. Maka manut dengan apa yang telah ada. Itu sudah mencukupi. Bila kamu tidak mencukupkan apa yang ada, aboto. Itu termasuk sistem pengajaran. Makanya ketika diberitahu Islam itu mudah, sudah terima. Tidak perlu untuk membuktikan kemudian dengan berat-berat. Bakno tenanan. Tidak perlu. Tapi juga manusia ada yang potensi seperti itu. Maka bila ada berpotensi, maka itu nanti akan menyebabkan berat. Ternyata Islam juga memberikan solusi. Sistem pengajaran pun juga ada. Kasus yang lain, semisal orang talak, orang cerai itu supaya bertahap. Cerai satu, nanti bisa rujuk. Tapi ada orang itu langsung cerai 3. Gemerakannya, jangan satu persatu. Nanti bila kamu putuskan cerai 3, disahkan, kamu pengen rujuk, enggak isu apa, enggak susah. Ya, semana dengan itu. Makanya orang yang dididik pun juga diajak berpikir. Supaya betul-betul mensyukuri Islam itu mudah, maka segera taat. Dan itu sudah mencukupi. Kalau pelajaran yang keempat, Islam melarang yang namanya ta'ammuk. Atau tasyadud atau tanattu. Artinya orang beribadah itu memberatkan diri. Dilarang. Karena Allah tidak ingin memberatkan kepada makhluk. Orang beribadah itu paling inti itu menguji ketaatan. Dan Allah nggak butuh kepada makhluk, makhluk yang butuh kepada Allah. Makanya bila makhluk butuh kepada Allah, ketika ada aturan, manuto. Maka intisari ibadah itu adalah sikap sami'na wa ata'na. Sehingga betul-betul tulus, ikhlas, dan tunduk, itu intisarinya. Makanya ta'ammuk, tanatut, tasyadud, ngebut-ngebuti itu tidak boleh. Contoh kasusnya, ada orang datang pada keluarga Nabi SAW, tanya-tanya tentang ibadahnya Nabi SAW. Oh, itu Nabi santai-santai gampang, panjang Nabi sudah ada jaminan. Nah kita belum ada jaminan, di model kayak begitu, ya kita dapat apa? Akhirnya ada yang mengatakan, setiap malam saya akan bangun, sholat terus, tidak akan tidur. Nah itu contoh tanatut, itu ngebut-ngebut. Satunya lagi mengatakan, kalau siang saya akan puasa terus, tidak akan mugel. Nah itu juga sama, ngebut-ngebuti. Satunya lagi ngomong, kalau saya akan bujang terus, nggak akan rapi. Tak waktunya tinggi dolanan, itu juga ngebut-ngebuti. Padahal fitrah manusia nggak mampu seperti itu. Dan Allah tidak menginginkan memberatkan. Aturannya itu untuk menguji ketaatan. Nah orang seperti tadi kesannya kan termasuk tasyadud, ngebut-ngebuti. Akhirnya diimbau, ya masing-masing pihak punya hak penuh haknya. Ngantuk, kesel, ya dilereni. Perut pun juga punya hak, syahwat pun juga punya hak penyaluran. Maka masing-masing pihak yang punya hak beri haknya. Ini keadilan Islam yang tidak memberatkan. Ketaatan bukan Allah butuh kepada makhluk, tapi peraturan ketaatan Allah tidak menguji semua orang itu punya ketundukan. Maka siapa yang samina wa ta'na, Islam itu ringan tapi sudah mencukupi. Kuncinya apa? Taat. Kunci itu adalah taat.
bukan berapa besarnya jumlahnya, tapi adalah ketaatan, ketulusan. Dan Allah itu betul-betul memberikan kemudahan. Kemudian perhatian berikutnya yang kelima, bila ada orang tertentu membutuhkan wisol, akhirnya diizinkan tapi ada pembatasan. Diizinkan tapi ada pembatasan. Apa itu diizinkan ada pembatasan? Diizinkan karena perlu. Mungkin orang itu punya syahwat kuat, oleh nggak poso, nggak bisa mengendalikan diri, maka dengan puasa terkendali, ada kondisi orang-orang tertentu seperti itu, maka itu wisal dibolehkan tapi terbatas, terkendali. Apa? Pol 24 jam. Artinya ketika sahur harus sahur. Sehingga ketika maghrib tiba dia tidak mokel. Kenapa? Nggak berbuka. Kenapa? Memang nyambung. Isya nyambung. Malam hari nyambung. Tapi bila sudah sahur harus. Untuk orang tertentu mungkin begitu. Kenapa? Untuk mengendalikan syahwatnya. Kalau tidak puasa syahwatnya menggebu-gebu. Bila menggebu-gebu nggak ada penyaluran bisa zina. Maka diempet dirim dengan puasa. Itu pol 24 jam. Sahur harus. Sahur harus. Artinya apabila maghrib makan, mungkin syahwatnya menggebu, penyalurannya gimana? Istri belum ada atau sedang tidak ada atau ada uzur, nanti gak kuat, tapi dengan puasa terkendali, itu boleh. Sampai isya, sampai malam hari, tapi bila sahur harus sahur. Kan nanti bila sahur kan syahwat kembali normal, gimana? Lah, kan masuk wilayah puasa kan terkendali lagi. Itu akhirnya begitu. Maksimal buat orang yang memang membutuhkan, bukan syariat dilaksanakan, tapi buat yang membutuhkan, ini terapi sifatnya. Jadi kalau gitu enggak semua orang, hanya orang yang butuh terapi saja. Itu dibolehkan wisal pol 24 jam, artinya ketika sahur harus makan. Itu mungkin buat dia maslahat untuk mengendalikan syahwat diantaranya, tapi tidak semua orang diuji dengan syahwat seperti itu. Lalu perhatian berikutnya tentang Allah memberi makan, Allah memberi minum. Apa itu ada hidangan turun dari langit? Ada beberapa makna. Maka makna yang paling kuat adalah orang yang konsentrasi dan terbawa kepada sesuatu itu bisa membuat lupa kebiasaan. Orang yang konsentrasi dan terbawa kepada sesuatu itu bisa lupa kepada kebiasaan. Nah, kita ulang, orang yang terbawa, orang yang konsentrasi pada sesuatu dan terbawa pada sesuatu, itu bisa lupa kepada kebiasaan. Semisal bocah cilik, bentar-bentar minta makan, bentar-bentar minum. Seolah hidup untuk makan minum. Satu kesempatan bocah cilik itu asik bermain-main. 1 jam, 2 jam. Saking asiknya, lali mangan, lali ngombe. Suka enggak luwi? Nah, biasanya setiap menit minta makan. Ini kok sampai berjam, bahkan sampai sehari. Asik main-main, kok enggak minta makan, enggak minta minum. Tapi juga sehat. Itu makna Allah memberi makan, memberi minum. Jadi orang yang konsentrasi pada sesuatu dan terbawa kepadanya, itu bisa menyebabkan lupa kebiasaannya. Ini sebuah kaidah. Mungkin kita pun juga mengalami. Asik pada sesuatu, terbawa itu bisa lupa. Nah ya, biasanya aku gampang luwenan. Mungkin kok belas nggak luwe ya. Aku ya bangga edes. Mungkin masing-masing dari kita ada yang mengalami. Dari mana itu? Ya gitulah Allah memberikan makan minum, gitu maknanya. Orang yang konsentrasi pada sesuatu, asik pada sesuatu, terbawa pada sesuatu, itu bisa lupa makan, bisa lupa minum. Di situ Allah memberikan suplai langsung. Itu makna Allah memberikan makan minum, dari sisinya maknanya seperti itu, bukan sego kliang-kliang ceplok ke langit, nah, bukan begitu. Kalau Allah.
Berarti kalau gitu, siapa yang memang punya mujahadah, kesungguhan, itu di sana akan banyak pertolongan-pertolongan. Kesimpulannya begitu, termasuk nanti Dajjal tiba, orang tidak mengikuti gerakannya, akan harta terbawa, terancam kelaparan, tetapi orang bila istiqomah, sibuk dengan zikir wirid sebagai solusi, itu tidak makan, tidak minum, maka kuat-kuat saja. Sebagaimana Allah membuat malaikat tanpa makan minum kuat. Itu diantara makna Allah memberikan makan minum, ternyata ada hikmahnya, itu merupakan bentuk pertolongan. Siapa yang memiliki kasus nanti bisa terselesaikan dengan hal seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.